Oke, yuk. Yuk. Aku? Enggak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah kongkong. Dua. Ada apa? Saya disuruh menyampaikan pesan dari Rajonan Panjang. Pesan apa? Rajonan Panjang mau melamar Sabai dan Alwi. Melamar Sabai dan Alwi. Makanya jangan membanggakan satu anak aja. Kita tuh punya 3 anak. Nah, 3-3-nya itu harus dikasih perhatian yang sama. Iya. Kau saja tak pernah puji aku. Apa yang mau dipuji? Ya udah, kalau nggak dipuji, pujalah aku. Emang kau apa? Berhala dipuja? Udah. Aku punya ide. Aku lagi pusing banget kan? Gimana kalau aku bikinin jus pare? Hah? Enak? Enggak. Nggak usah bikin. Ya udah, aku bikinin air yang buat kamu semangat. Apa tuh? Aerobik. Aku masuk dulu. Dah. Sabai, jangan kau tiru bundomu ya. Kadang-kadang dia suka kelewat batas. Sebentar, ayah mau kasih pelajaran buat ibu kamu. Tombol bel. Itu bukan bel. Panggil. Asril, keluar lo. Masya Allah, ada Tuan dan Rajo datang. Di mana suamiku? Sedang sakit Tuan Rajo, Suruh dia keluar. tapi dia sedang tidur Tuan. Bangunan. Bangunin. Diam, saya orang kaya. Centeng. Cepat paksa suaminya keluar. Siap. Jangan. Kenapa bibir kau putih? Habis nyemilin tip X. Lihat, muka dia memang lesu, tapi dia tidak sakit. Tapi apa? Jelek. Gak usah salim. Mau berangkat sekolah lo. Saya belum bisa bayar utang. Saya sedang sakit. Masuklah dulu Tuan, kita bicarakan baik-baik. Aye kagak sudi masuk ke rumah orang miskin. Apalagi duduk situ tuh. Bisa gatal-gatal punggung Aye. Aye kasih lo waktu 3 hari. Kalau tidak, rumah kau kusita. Please Tuan, jangan galak-galak dong. Ambo tidak akan galak kalau dia ingat bayar utangnya. Pas minjem saja ingat, giran ngebalikinnya kau lupa. Plus bunganya sebulan 2%. Ampun Tuan, boro-boro buat bayar utang, buat makan aja susah. Kasih waktu buat menabung dulu. Minta maaf jangan sama Ambo, minta maaf sama Tuhan. Ku kasih kau waktu 3 hari. Jangan bikin Aye marah sebelum darah Aye naik ke kepala. Bisa bahaya hidup kau. Tapi kalau sekarang belum ada Tuan, sumpah, biar disambar geledek bareng-bareng juga saya mau. Ambo janji, Ambo pasti bayar. Ambo juga nggak mau utang sampai ke bawah mati. Ingat, 3 hari lagi. Kalau kau tidak bayar, hilangkan pala kau. Ku ganti pala gesper. Tapi Kagak pakai tapi-tapian. Udah, kita pergi dari sini. Ayo empet ngeliat muka orang susah. Itu tutorial cara menagih utang dengan orang susah. Sekarang kita bagi tugas. Kamu menagih utang dengan nak kongkong, biar aku menagih utang dengan si platipus itu. Baik, Ayah. Berangkat. Yuk. Topit! siap. Ayo kita pergi. Ayo. Salah. Nggak ngasih tahu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Muka kamu kenapa pucat banget sih? Aku malas di rumah. Ayah dan bunda selalu saja membanggakan Unsabai. Biasalah itu. Saudara anak kesayangan dalam keluarga. Untungnya sih aku anak tunggal. Kamu enak anak tunggal. Aku punya 2 kakak. Kalau aku punya uang, aku keluar aja dari rumah. Mau kemana? Ke kota, jadi artis. Habis itu kalau aku udah sukses, mereka akan bangga sama aku. Menurut catatanku, ini rumahnya Tuan. Silakan kau tanya. Gadis-gadis cantik, ayahnya ada di rumah? Adanya kakek, ayah dan bundo sedang ke kota. Oh, mereka lagi ke kota. Sedang foya-foya ya mereka? Tidak,
Mereka menjenguk saudara kita yang sedang sakit. Adanya kakek. Silahkan panggil kakek kamu. Siapa nama kau? Sari. Kau anaknya Raju Panjang ya? Yuk. Oh, tapi kenapa kau jarang terlihat? Aku ini tinggal di kota. Ini cuma liburan. Pantas saja. Ya, ada apa? Menurut catatan kami, hutang Pak Kosim bunganya sudah melebihi dari pokoknya. Kapan mau dibayar? Baik, nanti saya sampaikan ke anak saya. Bilang sama Pak Kosim, jangan mungkir lagi. Kalau dia mungkir, rumah ini kami sita. Kalau disita, kami mau tinggal di mana? Emang gue pikirin. Udah. Emang berapa utangnya Pak Kosim? 20 juta saja. Oh, 20 juta. Oke, aku kasih tahu ya. Menurut aku sih, 20 juta itu ya, buat keluargaku itu mah cuma buat uang jajan aku di kota selama sebulan. Ya tapi karena itu utang harus dibayar. Aku kasih waktu selama sebulan. Kelamaan Tuan. Tuan Rajo Panjang saja mengasih waktu 1 minggu. Ya udah, tidak apa-apa. Biar mereka luasa. Bilang sama Pak Kosim, waktunya 1 bulan. Baik. Hai. Wah, anaknya Raja Panjang bijaksana sekali ya. Tampan dan juga baik. Baik dari mana? Oh ya, siapa tadi namanya? Aku lupa. Siapa? Jadi, pas perampok mengambil tasku, ku tarik rambut gondrongnya lalu ku seret dia sampai bilang minta ampun. Jadi perampok itu kalah karena kau jambak? Iya, mukanya yang garang itu. Pas ku jambak, bilang minta ampun dia. Kau berantem seperti mama. The power of mama dong. Hei, jangan macam-macam dengan tanganku ini. Udah, mendingan kamu tuh latihan silat sama Mahkota Langit biar bisa bela diri. Iya, aku mau belajar silat. Oke. Kuda-kudanya begini ya. Gini. Kok jaipongan? Begini dong, cekrem. Terus? Gitu. Terus jambak, tarik. Sama aja judulnya jambak-jambak juga. Iya, elang jambak judulnya. Iya, jambak-jambak juga sama aja judulnya. Tapi kan ini yang jambak elang. Ayo, udah ayo lanjutin. Nih, dari jambak ya. Jambak, Jambak nih. tarik. Begini. Gini. Nih begini, tarik jaga. Mahkota Langit. Ayah. Temani ayah ke hutan. Ambil kayu bakar. Nanti ayah, aku lagi ngajarin Rizky latihan silat. Buat apa latihan silat? Ya aku pengen belajar silat biar jadi laki-laki sejati. Oh, ya udah, latihan silatnya sekalian di hutan aja, ya. Ayo. Baik ayah, tapi aku habisin kopinya dulu ya. Iya. Ada aja alasannya anak ini. Coba banding. Rajo non panjang. Apa kabar? Baik. Lamo ndak basuwo. Tumben turun ke kampung. Cari rumput untuk makan temanku. Emang sapi? Main-mainlah ke rumah. Rumahku tak jauh dari sini. Ya? Kenalkan, ini anakku. Putih kali macam katembah. Kalau bapaknya? Kulitnya gelap macam kamar dukun. Ayo kita ke rumah aku ya. Sana. Nanti kita ambil kayu bakar lagi di hutan ya. Setelah pesan-pesan yang satu ini. Baik ayah. Bundo, ada Raja Panjang nih. Selamat datang di gubukku. Sabai anakku, sini nak. Kenalkan, ini teman ayah waktu SD dulu. Raja Panjang. Kasih tanah tuh kepegang sama dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cantik sekali anakmu. Aku punya anak 3. 2 perempuan dan 1 laki-laki. Selamat datang, Raja Panjang. Sering mendengar cerita dari Uda, katanya dulu teman baik. Tapi aku nggak percaya. Masa seorang Raja Panjang yang kaya raya ini berteman dengan suamiku? Sembarangan. Padahal rumah kita itu tak jauh. Tapi kenapa sepertinya Raja Panjang nih
tidak pernah turun ke kampung. Ya, itu karena aku sibuk mengurus bisnisku di kota. Ayo masuk. Ayo. Aku mau mengangkat ujian dulu. Lo nyeledi nggak? Gue kasih kartu kuning lo. Putra Rajo! Meme, di mana abangku Putra Rajo? Di dalam. Putra Rajo! Mana dia? Putra Rajo! Ada apa? Sini. Ayah sudah menemukan gadis yang cocok untuk jadi menantuku. Kulitnya mulus sekali. Itu kalau ada laler nemplok di kulitnya, bisa kepleset tuh laler. Wajahnya adem sekali, macam ubin musola. Kalau kau menjadi suaminya, kau pasti sangat beruntung. Namanya Sabai. Secantik-cantiknya orang kampung ya. Itu nggak level bagiku ya. Aku tuh maunya istriku tuh artis ya. Palingan nggak penampilannya tuh kayak yang nongol di TV atau nggak di cover majalah. Tapi maaf ya, di kampung ini tuh nggak ada yang kayak gitu ya. Sorry. Jam sombong kak, Mei juga wanita kampung. Makanya Mei, kamu terus ke kota, biar jadi gadis kota Mei. Mulutnya jangan sembarangan. Itu si Sabai kalau dipakein baju desainer, banyak produser yang ngejar dia, mau ngontrak dia. Pokoknya ya, aku nih nggak mau. Selera aku sama Ayah itu beda, nggak bisa disamain. Selera zaman old sama selera zaman now itu beda banget ya. Kalau disamain, nggak bakalan ketemu. Pokoknya aku tuh nggak mau sama orang kampung. Masa aku udah kuliah di kota, punya bapak kaya, nikahnya sama orang kampung. Apa kata dia? Jadi kok benar-benar tidak mau dengan dia? Bener, sebener-benernya aku nggak mau. Ya udah. Kalau begitu biar si Sabai itu buat ayah. Biar jadi ibu kau yang kedua. Ayah mulai deh. Terserah aja Ayah, siap-siap dimarahin Bunda. Kalau bunda kau marah, tinggal ayah enin aja. Dan gitu Ayah, hargai perasaan Mei. Anak laki-laki itu diciptakan Allah sebagai pemimpin. Pemimpin keluarga dan pemimpin masyarakat. Nah, sebagai pemimpin harus bertanggung jawab. Tanpa harus disuruh, kau ambil kayu bakar untuk persediaan masak bundomu. Itu bentuk tanggung jawab. Ngerti? Kita lari ayah, sebelum dia ngasih tahu ke teman-temannya. Makanya, kita jadi tawuran. Jadi nih, di Jakarta itu semuanya deh. Sampai gua nih aja bingung kadang-kadang mau ngapain. Hiburan lengkap, cewek-cewek cantik-cantik semua. Makanan juga banyak banget. Di kampung ini, mobil lewat tuh ya paling dilihatin ya kayak piring terbang aja. Tapi kalau di Jakarta, mobil berbaris tuh. Kayak semut berbaris, semuanya ada mobil. Wow, amazing. Ajaklah aku ke Jakarta. Oh ya, di sana ada nasi padang nggak? Bos tahu sendiri kan, kalau aku tanpa nasi padang nggak bisa makan. Iya, ada. Tapi harganya mahal. Makan tunjang. Tunjangan gaji lo sebulan aja kagak cukup buat bayar tuh makanan. Maite. Beli gula kopi. Yo, sebentar yo. Kalau ngopi di sini aja, Neng. Kan buat saya kopinya, buat kakek. Oh. Sini Neng, ngopi dulu. Sekalian kenalan sama Putra Rajo. Oh, namanya Putra Rajo. Kemarin kita ketemu di rumah Delia, tapi kamu lupa ngasih tahu namanya.
Sekarang udah tahu kan? Oh ya, nama Neng siapa? Namaku Sari. Sari? Sari Lalapan atau Sari Min pergi ke pasar. Neng nang neng. Emang aku maunya apa? Ini uangnya. Kurang ajar banget sih dia. Seenaknya ganti namaku jadi Sari Kelapa lah, Sari Min lah. Emangnya aku apaan? Tang-tang tampan, anak orang kaya. Seenaknya bicara. Dia cuma bercanda kali. Iya, tapi bercanda itu nggak lucu, garing tau nggak? Males aku nggak menghargai perempuan. Baru beberapa menit lalu kamu senang sama dia. Sekarang udah jadi benci. Nih ya, dengerin aku. Setampan atau sekaya apapun, kalau dia mulutnya nggak bisa dijaga, bye. Mulut kok dijaga sih? Emangnya gawang sepak bola dijaga kiper? Udah. Kalian mau kemana? Mau ke rumah rajunan Panjang. Iya, kami mau ngelamar kerja. Aku mau jadi centeng. Kalau aku pengen jadi penata baju keluarga rajunan Panjang. Supaya baju-baju mereka selalu up to date. Palingan kalian dijadiin pembantu. Kalau kalian mau melamar kerja, ke warung aja sana. Ngapain ke warung? Di warung itu ada Putro Rajo, anaknya rajunan Panjang. Ngelamar aja di situ. Barangkali kalian diterima. Oke, thanks infonya. Makasih ya. Yuk. Yuk, Teh! Teh! Barang kok, Teh? Biasa, 10,000. kembaliannya aku ambil aja ya, Teh. Nih, Wah, banyak sekali. Terima kasih Putra Rajo. Banyak rezeki yo. samu-samu. Misi Teh ya? Yo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu Putra Rajo ya? Iya. Perkenalkan, saya Mangkutak Langit, anak Rajo Babanding, sahabat ayahmu. Oh, kamu yang kemarin ya, yang di warung sini, yang bareng ayah kamu? Iya, betul. Saya tadinya mau ke rumah Rajunan Panjang, tapi berhubung putranya ada di sini, jadi saya sekalian silaturahim di sini. Oh iya, saya dan teman saya Rizky mau ngelamar kerja di keluarga Putra Rajo. Coba, kamu bisa apa? Saya bisa silat. Oh, silat. Kalau kamu bisa apa? Kalau aku bisa bebenah, bisa ngurusin baju-baju fashion show, atau ngajarin tuan menari. Itu kalau tuan mau sih. Silat. Bisa dikit-dikit. Ya udah, kalau gitu saya mau lihat kemampuan silat kalian. Coba Rotobit keluarkan beberapa jurus. Silakan, kamu lawan Rotobit. Oke. Udah. Stop. Lumayan juga kemampuan silat kamu. Bagus. Sekarang coba kamu. Aku. Oke. Rotobit, silakan. Dan. Astaga. Udah, stop. Apa itu? Kamu masih belum bisa kerja dengan saya. Dan kamu akan saya ajukan ke ayah saya. Terima kasih, Putra Rajo. Sekarang kamu ikut ke rumah saya, oke? Yuk. Aku? Enggak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah kongkong. Dua. Ada apa? Saya disuruh menyampaikan pesan dari Rajunan Panjang. Pesan apa? Rajunan Panjang mau melamar Sabai dan Alwi. Melamar Sabai dan Alwi. Apakah kau mau menerima lamaran dari Rajunan Panjang? Ayah dan bunda sudah tahu jawabanku. Aku tidak ingin jadi istrinya. Nah, kau dengar itu jawaban putriku. Cara kau melamar ke Nora. Berani kau melangkahi aku, mamanya Sabai dan eteknya Sabai. Kau tuh memang orang kaya raya, tapi kau tidak berhak melanggar adat istiadat. Lagi pula, kau tuh kan udah punya istri, ha? Emang kau sudah minta izin sama istri kau? Siapa kau? Kau nggak dengar, ha? Aku ini mamanya Sabai. Kalau kau mau melamar Sabai, kau lewat aku dulu. Aku sudah memakai cara yang baik, tapi kau meminta cara yang lain. Pantang bagiku untuk ditolak. Aku juga tak suka dengan cara kau melamar putriku. Kalau kau tidak suka, kita selesaikan masalah ini dengan jantan. Siapa takut? Hei Musang, kau bawa kotak perhiasan kita.
Masa lamaranku ditolak, perhiasanku mau diambil? Bawa semuanya. Tak sudi aku menerimanya. Bahkan membukanya pun aku tak mau. Kau ngeliat dengan mata kaki kah? Maaf Raja. Aku kita pergi. Sombong sekali dia itu. Apa ini? Apa tuh? Kalau dipikir-pikir, Rajo tuh ganteng ya. Gimana kalau kita terima saja lamarannya? Maafkan ayahku, Yul. Sekarang ayahku ini lagi keras hatinya. Dan semoga kakak kamu si Sabai menolak lamaran ayahku. Aku nggak tega dengan bundoku. Anak Rajo Babande, kau bilang sama kakakku, jangan sok cantik dan sok jual mahal. Bilang juga sama ayahku, aku serius dengan tantanganku. Ku tantang ayahku bertarung di sini, di dekat pohon tumbang itu. Musang, ayo. Ayo. Aduh, kenapa jadi kayak gini sih? Udah, ayo. Bentar. Istirahat dulu. Sini. Bagaimana ya dengan Uda Asril? Dia kan sedang sakit. Itu mereka di belakang. Ini Uda. Mari. Hati-hati Uda. Sudahlah, aku mau balik. Gak mau melanjutkan perjalanan ke kota. Pulang juga kan, rumahmu akan disita kalau nggak bayar utang. Biar aja deh, daripada disantap laba-laba. Uni, udah. Kalian jadi melanjutkan perjalanan ke kota? Uni mau ngobatin Uda dulu ya. Nanti kalau misalkan udah agak sehat, baru kita ke kota. Oke, fine. Kita batal ke kota. Lampu! 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 Ya, Cepat kau. Lampu taman. Ramuan dariku gagal. ramuanku tidak pernah gagal. Tapi nyatanya ramuanku gagal kali ini. Cewek yang aku suka bernama Sabai sampai sekarang tidak juga menyukaiku. Ini saatnya. Cinta ditolak, dukun bertindak. Rancak benar. Ayah, untuk apa menyatet orang lain? Ayah kan udah punya bundo. Kenapa ayah mau dengan gadis lain? Why? Semua keinginanmu, bundomu serta adik-adikmu sudah kupenuhi. Apa salah kalau aku ingin memenuhi keinginanku juga? Lampu, cepat santet gadis itu. Kirim bola api ke rumahnya. Kalau kau sampai gagal, palaku ku ganti pala charger. Baik, akan aku laksanakan kalau itu maumu. Mesem-mesem. Kenapa? Mau kumis sama jenggot lu gue cukur biar muka lu sepi. Jadi dia benar-benar dengan ancamannya. Baik, dia jual aku beli. Emangnya rajonan panjang jual apa dengan ayah? Emang kau punya uang untuk beli? Pasti mahal harganya. Hei, ini lagi adegan tegang. Kalian nih bagaro saja. Maksudnya dia jual aku beli itu, aku menerima tantangan. Sabar ayah, aku nggak mau ada pertikaian. Tak usah dilayani. Mangkutak Langit, kenapa kau sampaikan kepada ayah tentang rajonan panjang? Membuat masalah tambah rumit saja. Nanti kalau tidak aku sampaikan, ayahku disangka penakut. Ayahku itu pemberani. Kemarin
kemarin aja serigala dilawan, kabur semua. Sekarang kalau ke hutan, serigala-serigala yang ketemu ayah cium tangan semuanya. Kenapa kau bersuara seperti itu? Kau pikir itu seram? Aku ketawa melihat kau. Kau bilang ini tuh adegan serius, tapi kau sendiri yang bergurau. Harusnya? Segala setan, jin di langit, di bumi, di lautan, di daratan, bantu aku mengirimkan bola api ini. Sabai. Sabai. Duh, gak kerasa ya. Dari hutan udah lepas maghrib aja. Aku pulang duluan ya. Iya, aku juga mau pulang. Sampai jumpa. Sari, kamu dari mana aja? Ayah dan Bunda mencarimu. Iya, Uni. Ini juga udah mau pulang kok. Kalian pulang lah. Akan ada santet menyerang kalian. Hah? Iya benar. Bersembunyilah kalian dalam kambu. Dan doa sebisa kalian. Ya. Sudah topi! Lari, kalian pulang lagi, cepetan! Udah Topit! Udah Topit! Sudahlah ayah, gak usah dilayani tantangan dari Raja Panjang itu. Ayah bilang sendiri kan ada anak buahnya yang pandai silat. Kau bilang kita harus bermartabat, punya harga diri. Tapi kau larang aku untuk menemui si Raja Panjang. Ayah belum tentu menang lawan mereka. Tapi belum tentu kan ayah kalah. Apapun yang terjadi dengan ayah, biar Allah yang menentukan. Takkan mundur aku menghadapi si Raja Panjang. Aku bersama ayah. Ayo kita temui si Raja Panjang. Ya Allah, lindungilah suami dan anakku. Bunda, karena aku menolak lamaran Raja Panjang, nyawa ayah dan mahkota langit jadi taruhannya. Sudah, Bunda juga gak akan setuju sampai kapanpun kau diperistri oleh Raja Panjang atau anaknya. Mereka itu rentenir penghisap dari orang tak mampu. Aku mau lihat ayah. Sari! Nang Koko, ayo! Ayah beneran mau taruh ya? Raja Badindiang tidak boleh macam-macam dengan ayah. Ya, mereka tuh gak macem-macem ya. Mereka tuh cuma nolak lamaran ayah. Itu kan jual mereka. Hah? Kau tidak usah ikut campur. Ini urusan orang tua. Ya, aku ini bukan yang mau ikut campur ya. Ayah jangan memaksakan kehendak ayah. Jangan turuti setan ayah. Ayah pikirkan lagi ayah. Taruh es di kepala ayah biar dingin. Sudah berani ngelarang orang tua ya kalian? Kalian pikir dengan kalian sekolah di kota, kalian lebih pintar daripada ayah? Bukan gitu ayah, tapi... Tutup mulut kau. Ayah tidak mau dengar lagi. Nan Kokong, ayo kita pergi. Ayah! Ayah tadi mau kemana? Komdak urus pajak motor. Udah, mending kita ke dalam aja.